Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslimah dari PT IKB. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari teori himpunan, dan jangan lupa disimak ya. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang himpunan. Jadi, himpunan merupakan kumpulan objek atau elemen yang memiliki karakteristik yang sama dan didefinisikan dengan jelas. Nah, setiap elemen dalam himpunan disebut anggota himpunan. Nah, contohnya yang pertama himpunan dari bilangan prima 1 sampai 20. Nah, yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan 19. Nah, contoh soal kedua yaitu himpunan dari pulau di Indonesia. Nah, jadi idenya itu sama dengan Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyajian anggota himpunan. Nah, penyajian anggota himpunan ini terbagi menjadi 4 bagian, yaitu enumerasi, penggunaan notasi, penyajian dengan diagram Venn, dan penyajian dengan notasi deskripsi. Nah, yang pertama kita akan bahas enumerasi. Jadi itu enumerasi adalah cara menyatakan himpunan dengan menuliskan semua anggota secara rinci di dalam kurung hurufal. Nah, dengan aturan, ada 3 aturannya. Yang pertama, semua anggota ditulis satu persatu. Yang kedua, urutan tidak berpengaruh. Dan yang terakhir, tidak boleh ada anggota ditulis berulang. Nah, contohnya, tentukan himpunan dari huruf Malaysia. Jadi, hanya sama dengan M, A, L, Y, S, I. Kenapa? Karena 3 A-nya cuma satu yang ditulis. Nah, yang kedua, penggunaan notasi pada himpunan. Penyajian ini menggunakan simbol elemen dan bukan anggota. Anggota dan bukan anggota untuk menunjukkan hubungan suatu elemen dengan himpunan tertentu. Nah, dengan aturan, simbol digunakan jika elemen termasuk dalam himpunan, dan simbol bukan anggota digunakan jika elemen tidak termasuk dalam himpunan. Nah, contohnya, tentukan himpunan bilangan genap dari 1 sampai 10. Nah, hanya sama dengan 2, 4, 6, 8, 10. Nah, hanya ini adalah himpunan bilangan genap dari 1 sampai 10, yaitu 2, 4, 6, 8, dan 10. Nah, 4 adalah anggota himpunan H, sedangkan 5 adalah bukan anggota himpunan dari H. Nah, selanjutnya ada penggunaan notasi deskripsi. Nah, penyajian ini menyatakan himpunan dengan menjelaskan aturan atau sifat tertentu yang dimiliki oleh anggota himpunan tersebut. Nah, dengan aturan menggunakan notasi X atau kondisi yang berarti himpunan X dengan kondisi tertentu, dan tidak menuliskan semua anggota satu persatu tetapi menggunakan aturan umum. Nah, contohnya sekumpulan siswa yang suka olahraga. Nah, himpunan E adalah himpunan yang berisi semua X, di mana X adalah siswa yang menyukai olahraga. Artinya, himpunan E berisi nama siswa yang suka olahraga. Nah, selanjutnya diagram Venn. Nah, diagram Venn adalah cara menyajikan himpunan dalam bentuk gambar, di mana himpunan dipresentasikan sebagai lingkaran di dalam suatu kotak atau semesta. Nah, dengan aturan menggunakan lingkaran untuk mempresentasikan himpunan. Nah, anggota himpunan ditulis di dalam lingkaran, dan bagian yang tumpang tindih menunjukkan antara dua himpunan. Contohnya, semesta terdapat ada A, B, C, D, E, F, G. Nah, himpunan A ada A, B, C, dan E, dan himpunan B ada B, D, E, dan F, G. Nah, himpunan A dan B memiliki irisan B dan E. Artinya, B dan E adalah elemen yang dimiliki oleh kedua himpunan. Nah, elemen yang hanya ada di A adalah A dan C, sedangkan elemen yang hanya ada di B adalah D, F, dan G. Nah, himpunan semesta atau S mencakup semua elemen di dalam A dan B.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan hubungan antar himpunan. Nah, hubungan dalam matematika dapat memiliki hubungan dengan himpunan lain. Nah, beberapa hubungan penting antara himpunan adalah himpunan bagian atau subset dan himpunan kosong. Nah, berikut adalah penjelasan mendetail untuk setiap konsep tersebut. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang himpunan bagian atau subset. Nah, himpunan A disebut himpunan bagian dari B jika setiap anggota himpunan A juga merupakan anggota himpunan B. Nah, contohnya, misalkan terdapat dua himpunan. Nah, himpunan B terdiri dari apel, mangga, jeruk, dan pisang, sedangkan himpunan A terdiri dari apel, jeruk, dan mangga. Karena semua elemen dalam A juga terdapat dalam B, maka dapat dinyatakan bahwa A merupakan himpunan bagian dari B. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan himpunan kosong atau empty set. Nah, himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota sama sekali. Contohnya himpunan bilangan genap antara 3 dan 5. Karena tidak ada bilangan genap di antara 3 dan 5, maka dinyatakan himpunan kosong. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang operasi pada himpunan. Nah, yang pertama ada irisan atau himpunan yang sama di kedua himpunan. Nah, irisan antara dua himpunan A dan B adalah himpunan yang berisi anggota yang terdapat di kedua himpunan A dan B. Contohnya, himpunan A terdiri dari 11, 12, 13, 14, sedangkan himpunan B terdiri dari 13, 14, 15, 16. Nah, karena elemen yang sama di kedua himpunan adalah 13 dan 14. Nah, selanjutnya ada gabungan atau menggabungkan semua anggota himpunan. Nah, gabungan dua himpunan A dan B adalah himpunan yang berisi semua anggota dari kedua himpunan tanpa pengulangan. Contohnya, himpunan A terdiri dari 11, 12, 13, 14, sedangkan himpunan B terdiri dari 13, 14, 15, 16. Nah, jika kita menggabungkan semua elemen dari A dan B tanpa pengulangan, maka hasilnya adalah 11, 12, 13, 14, 15, dan 16. Nah, selanjutnya ada selisih atau anggota yang ada di satu himpunan tapi tidak di himpunan lain. Nah, selisih antara dua himpunan A dan B adalah himpunan yang berisi anggota A yang tidak ada di B. Contohnya, himpunan A terdiri dari 11, 12, 13, 14, himpunan B terdiri dari 13, 14, 15, 16. Nah, A selisih B sama dengan 11, 12 karena 11 dan 12 hanya ada di A, tidak di B. Nah, dan B selisih A sama dengan 15, 16 karena 15 dan 16 hanya ada di B, tidak di A. Nah, selanjutnya ada himpunan finite dan infinite. Nah, himpunan ini dapat dikategorikan menjadi himpunan berhingga atau infinite set jika jumlah elemennya terbatas dan himpunan tak terhingga atau infinite set jika jumlah elemennya tidak terbatas. Contohnya, himpunan bilangan genap pertama dari 1 sampai 10. Nah, himpunan ini terdiri dari bilangan genap antara 1 sampai 10 yaitu 2, 4, 6, 8, dan 10. Karena jumlah elemennya terbatas, maka himpunan ini disebut himpunan berhingga atau finite set. Nah, himpunan bilangan ganjil lebih dari 10. Nah, himpunan ini terdiri dari bilangan ganjil yang lebih besar dari 10 yaitu 11, 13, 15, 17, dan seterusnya tanpa batas. Nah, karena jumlah elemennya tidak terbatas, maka himpunan ini disebut himpunan tak terhingga atau infinite set. Nah, selanjutnya ada sifat-sifat operasi himpunan. Yang pertama ada sifat komutatif atau penukaran urutan tidak berpengaruh. Nah, sifat komutatif menyatakan bahwa urutan himpunan dalam operasi gabungan atau irisan tidak berpengaruh hasilnya. Contohnya, misalkan terdapat dua himpunan yaitu A 1, 2, 3 dan B 3, 2, 1 karena elemen dalam himpunan A dan B sama. Meskipun urutannya berbeda, maka dapat dikatakan bahwa A sama dengan B dan B sama dengan A. Dengan kata lain, urutan elemen dalam suatu himpunan tidak berpengaruh tetapi kesamaan himpunan tersebut. Nah, yang kedua ada sifat asosiatif atau pengelompokan tidak berpengaruh. Nah, sifat asosiatif menyatakan bahwa cara mengelompokkan himpunan dalam operasi gabungan atau irisan tidak mempengaruhi hasilnya. Misalkan terdapat 3 himpunan yaitu A ada 2, 4, nah, dan B ada 4 dan 6, dan C ada 6, 8. Nah, jika kita melakukan operasi gabungan dengan cara yang berbeda, maka hasilnya tetap sama.
Nah, selanjutnya ada sifat identitas atau himpunan yang tidak mengubah hasilnya. Nah, sifat identitas menyatakan bahwa jika suatu himpunan gabungan atau diiris dengan himpunan kosong, maka hasilnya tetap himpunan awal. Misalkan himpunan A ada 4, 5, 6 dan himpunan semesta ada 4, 5, 6, 7, 8. Maka gabungan himpunan A dengan himpunan kosong tetap menghasilkan himpunan A karena himpunan kosong tidak memiliki elemen, maka hasilnya tetap 4, 5, 6. Nah, irisan himpunan A dengan himpunan semesta setiap menghasilkan himpunan A karena semua elemen A terdapat dalam semesta, maka hasilnya tetap 4, 5, 6. Dan irisan himpunan A dengan himpunan kosong menghasilkan himpunan kosong karena tidak ada elemen yang sama antara A dan himpunan kosong. Nah, itulah tadi materi kesimpulan yang sempat saya bahas atau jelaskan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.